Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara teman-teman semuanya, adakah yang ingin memiliki bisnis yang punya potensi bertahan dalam jangka yang panjang? Salah satu tips yang saya dapatkan dari Pak Subiakto itu faktor penentu bisnis jangka panjang itu salah satunya produknya, yang kedua behavior marketnya. Produknya itu yang korelasi sama behavior market. Bisakah produk ini membuat market memiliki behavior tertentu? Nah, kayak gitu ya. Yang mana nantinya pasti kita akan mengubah atau menciptakan behavior market dengan cara campaign ya, atau iklan ya, dengan cara komunikasi, marketing communication. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya belajar dari Pak Subiakto seperti ini. Semoga saya bisa menjelaskan sekeren Pak Subiakto ya. Walaupun ilmunya masih sangat jauh. Nah, beliau bilang gini, sebenarnya kalau mau produknya itu laris manis, teman-teman tidak harus selalu menciptakan produk itu tidak hanya terkait dengan masalahnya apa, terus solusi kita ngasih produk itu, kita ngasih solusi berupa produk. Enggak semata-mata kayak gitu. Tetapi kalau pengen laris, kalau kayak gitu, misal produknya sangat spesifik, masalah itu datangnya sesekali. Jadi kita terkecoh dengan masalah yang datang cuma sesekali, sehingga saat masalah itu sudah hilang lantaran produk kita, ya produk kita nggak dimakan lagi, produk kita nggak dicari lagi, produk kita udah nggak diingat lagi karena masalahnya udah selesai. Ya misal masalah apa gitu ya, yang masalah itu datangnya sesekali. Nah, karena kita cuma fokus antara masalah dan solusi, kita cuma fokus sama itu, padahal ada kriteria lain, yaitu masalah itu datangnya berapa kali setiap hari, berapa kali setiap minggu, berapa kali setiap bulan. Contoh gini, kalau orang kerja ngantuk, itu kan masalah nih. Nah, orang ngantuk di saat bekerja itu datang kapan? Bisa setiap hari kan? Setidaknya kalau kerja itu 5 hari dalam 1 minggu, setidaknya dalam 5 hari dia punya peluang atau potensi untuk ngantuk di jam kerja. Nah, beliau nggak cuma fokus sama masalah ngantuk, tetapi fokus juga sama masalah itu datangnya berapa kali sehari. Nah, gitu ya. Atau berapa kali seminggu, atau nah akhirnya menemukan kan, beliau menemukan ternyata ngantuk itu bisa terjadi setiap hari, apalagi yang suka lembur. Paginya ngantuk lagi kan, atau pagi terus siang udah ngantuk padahal jam istirahat belum tiba. Nah, akhirnya apa, beliau waktu itu sebenarnya beliau itu disodorin sebuah mesin pencetak permen, yang mana katanya kalau nggak salah mesin itu bisa mencetak 2 juta permen per hari loh, 2 juta permen per hari. Sedangkan permen itu adalah produk yang sangat siklik, produk yang sangat produk life cycle-nya itu pendek, jadi setahunan katanya. Jadi permen itu hanya masuk Ramadan, habis itu turun gitu. Masuk Ramadan buat lebaran, buat suguhan, lalu itu turun. Jadi pembuat brand kopi itu selalu harus bikin pembuat brand permen itu harus selalu bikin brand baru, bikin produk baru terus untuk membuat orang merasa penasaran, beli lagi. Ini apaan? Beli lagi. Ini apaan? Beli lagi. Persis kayak fashion. Kalau nggak ada desain baru, nggak dibeli lagi. Kalau desainnya udah up to date, udah out of date, ya nggak dibeli lagi. Jadi harus up to date terus, harus bikin desain terus. Nah, beliau pengen bisa nggak jangka panjang. Nah, akhirnya beliau mengambil ceruk, yaitu tadi masalah. Kita bikin permen yang punya solusi terhadap masalah ngantuk. Kenapa masalah ngantuk? Bukan masalah sekedar rasa enak atau apapun. Nah, beliau pengen menyasar orang dewasa, dengan masalah ngantuknya, sehingga dia bikinlah permen
Kopiko. Kenapa Kopiko? Karena kopi ini adalah solusi yang ada di kepala manusia saat dia ngantuk. Ya gitu ya. Itu udah budaya kita. Solusi di kepala manusia saat dia ngantuk sehingga dia ingat kopi. Tetapi ada masalah baru buat ngopi. Lagi sibuk-sibuknya kerja pasti males bikin kopi. Ada dua masalah, ini powerful banget nih. Karena saya di produk yang lain, contohnya saya punya produk Bueno, ternyata strategi ini sangat mantap banget, strategi sangat powerful. Saya menyelesaikan masalah bau badan. Bau badan itu setiap hari kan, dirasakan setiap hari, sehingga saya mencetak produk atau membuat produk penghilang bau badan. Nah, tapi saya nggak bisa berhenti di situ. Saya harus mencari masalah lapis kedua, yaitu penghilang bau badan di luaran sana. Ini juga buat persaingan ya. Penghilang bau badan di luaran sana kan banyaknya deodoran, lengket dan sebagainya dengan berbagai masalahnya, bikin kulit ketiak menghitam, atau beberapa ada yang karena antiperspirannya itu kan menggunakan aluminium yang mungkin isunya berbahaya untuk kesehatan, karena isunya bikin dalam jangka panjang bikin kanker payudara dan sebagainya. Akhirnya kita bikin dengan bahan-bahan alami. Nah, itu jadinya masalahnya dua teratasi itu. Menghilangkan bau badan selesai. Tapi kalau cuma menghilangkan bau badan, kalah kita dengan penghilang bau badan lainnya. Nah, kita menyelesaikan masalah penghilang bau badan lainnya, yaitu aman. Kalau yang lain beresiko atau berbahaya, kita aman. Alhamdulillah bisa menghasilkan penjualan yang sangat dahsyat. Dan bau badan itu tiap hari sehingga produknya cepat repeat order. Jadi dia bertahan akan jangka panjang. Karena masalahnya nggak selesai-selesai. Bau badan itu bukan penyakit soalnya. Bau badan itu ya karena bakterinya datang terus setiap kita berkeringat. Nah, gimana caranya menyelesaikan atau membunuh bakteri penyebab bau badan tersebut? Karena bakteri itu tetap datang setiap hari. Jadi nggak penyakit, nggak ada obatnya, ya kayak kita mandi lah. Mandi kan setiap hari. Ada nggak yang pengen mandi bersih selamanya? Nggak ada. Nah, seperti itu. Alhamdulillah nemu produk yang seperti itu. Nah, Kopiko juga sama. Kopiko ini solusi buat orang ngantuk. Tapi kalau bikin kopi kan solusi ngantuk itu kopi. Tapi kalau mau bikin kopi males atau nanggung lagi kerja sibuk. Makanya beliau mengkampanyekan brand tersebut dengan jingle yang sangat itu hipnotik banget sih. Itu sangat-sangat nempel di kepala saya. Bahkan saya ingat itu lagunya. Teman-teman juga pasti ingat kan? Bila Anda ngantuk tapi Anda sibuk, tak sempat ngopi, ambil saja Kopiko. Kopi permen Kopiko. Lalu ada tagline-nya, Kopiko gantinya ngopi. Nah, kayak gitu, ngomongnya kayak gitu, Kopiko gantinya ngopi. Nah, Kopiko gantinya ngopi itu kalau wah mau ngopi nih, tapi nggak sempet, langsung ingetnya Kopiko. Jadi inget ngantuk, inget kopi, inget Kopiko. Akhirnya orang ngantuk langsung bypass. Ngantuk di jam sibuk itu langsung inget Kopiko gitu. Makanya namanya Kopiko. Sebenarnya awalnya Kopi, kan ada pilot, ada co-pilot katanya gitu. Terus ada kopi, awalnya dibikin Kopi, jadi asistennya kopi gitu ya, penggantinya kopi. Kayak penggantinya pilot kan co-pilot. Tapi kok lucu Kopi dah ya, gitu kan gak enak ya. Kopi kok kayak orang Madura ini yang bikin, enggak kan? Akhirnya dibikinlah dibalik Kopiko gitu ya. Dan soal nama itu ya terserah aja sebenarnya. Akhirnya dibikinlah Kopiko. Nah, itulah mungkin kalau mau dibilang adalah salah satu permen, atau bahkan mungkin permen dalam saset. Karena selebihnya permen yang bertahan jangka panjang itu permen-permen solusi kan. Buat tenggorokan itu Strepsil dari dulu sampai sekarang cukup bertahan lama tuh. Terus Pagoda Pastiles, Fox atau Force ya, apa Frost ya, atau apa itu. Terus untuk
memutihkan gigi itu apa, denden gitu apa sih, pokoknya yang kenyal ya, kayak permen karet gitu ya, itu juga bertahan lama kan, sampai hari ini masih hidup. Nah, permen murah permen murah itu kan permen murah Kopiko itu bener-bener bisa bertahan dari tahun 90-an, bahkan kalau nggak salah 80-an sampai hari ini. Udah bertahan berapa lama? Seusia hidup saya, 20-an tahun lebih. Nah, itulah salah satu tips yang saya mau share ke teman-teman. Semoga bisa memberikan masukan, gambaran gimana teman-teman memilih produk, mengedukasi market sehingga memiliki behavior yang sesuai kita mau gitu ya. Kopiko mengkampanyekan produk ini, dikampanyekan dengan cara mengubah behavior market, yang mana kalau dia ngantuk dia ingetnya Kopiko. Nah, Bueno juga sedang berusaha keras mengampanyekan itu, karena kita ya kalibernya nggak sehebat Pak Subiakto, mengkampanyekan gimana kalau setiap pagi habis mandi pakainya Bueno untuk menghilangkan bau badan dalam 1 hari. Nah, itu juga saya terapkan. Nah, ada satu produk baru yang saya juga gini, saya kan punya framework ini ya, framework berpikir seperti yang diajarkan Pak Bia tadi ya. Tapi jadinya saya malah jadi punya kriteria. Jadi saya nggak yang orang seperti pada umumnya, mungkin seperti saya dulu juga saat saya masih pemula banget. Saya itu selalu setianya sama si produk. Jadi saya setia sama produk. Aduh, sayangnya sama produknya. Sekarang sayang sama bisnisnya, setianya sama bisnisnya. Kalau produk emang nggak oke ya, produk itu soal alat. Tapi bisnisnya saya akan bertahan berbisnis gitu ya. Nah, tinggal kita sesuaikan produknya, yang mana punya kriteria bisa dikonsumsi setiap hari, menyelesaikan masalah setiap hari. Jadi tidak cuma menyelesaikan masalah, tapi juga setiap hari. Nah, akhirnya saya nemuin satu produk ini, ditawarin salah satu supplier besar yang udah berbisnis produk ini sejak tahun 2007. Alhamdulillah beliau mengajak kolaborasi kami itu mengembangkan satu brand yang namanya Kurma White Crown. Kurma White Crown ini awalnya saya pikir hanya akan laris di bulan Ramadan. Oh ya, tadi teman-teman kalau ada yang berpikir tentang Kopiko, permen kopi, emang beneran nggak bikin ngantuk. Nah, jadi Kopiko itu memang kopi beneran, bukan essence. Jadi Kopiko itu memang memiliki kandungan kafein. Jadi makan 2 permen Kopiko kalau nggak salah itu sama saja minum setengah cangkir apa ya. Pokoknya perbandingannya saya lupa, tetapi intinya Kopiko itu memang kopi beneran yang mengandung kafein yang bikin memicu jantung untuk berdetak lagi kenceng. Jadi kayak orang aktif lagi. Kalau kita mau tidur ngantuk, gelombang otaknya masuk ke theta ya, theta kalau nggak salah, itu kan nafas melambat, menjadi lebih tenang, jantung berdegup atau berdenyut lebih stabil, sehingga kita masuk lama-lama ke kondisi paling rileks kita, yaitu tidur. Nah, itu kita aktifkan lagi untuk bekerja lebih aktif sehingga kita melek lagi kayak gitu. Kan kopi kan gitu kan prinsip kerjanya. Nah sama lah ya. Nah, terus kalau yang ini balik lagi ke kurma, kok saya merasa awalnya kurma ini cuma boom di bulan Ramadan. Akhirnya oke, karena memang mau Ramadan saya bisa lah sikat ini, walaupun saya berpikir untuk ya sudahlah kalau memang hanya bertahan di Ramadan. Ternyata saya menemukan satu campaign yang wow, itu bagi saya lebih powerful daripada Kopiko gantinya ngopi, lebih powerful daripada Bueno yang menghilangkan masalah bau badan tanpa menimbulkan masalah baru seperti ketiak menghitam,
terus bikin iritasi, terus berbahaya untuk kesehatan jangka panjang dan sebagainya, lebih powerful dari itu dan mengajak untuk kita mengonsumsi setiap hari. Nah, sepertinya orang Indonesia nggak bener-bener ngerti tentang ini, campaign ini, karena campaign ini diutarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ini campaign yang sangat powerful. Nah, ini kita ngomongin bisnis, bukan berarti saya jual agama ya. Maksudnya di sisi lain ada peluang bisnis itu, yang mana sebenarnya bukan menjual agama, tetapi lebih kepada membantu masyarakat atau umat Islam khususnya untuk, kan Indonesia umat Islamnya mayoritas, harusnya kan pasarnya sangat luas, untuk memakan kurma setiap pagi. Jadi khususnya kurma ajwa, karena Rasul pernah bersabda dalam hadis itu, siapapun yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari sebelum makan apapun, maka orang itu akan terhindar dari racun dan sihir. Kebayang gak sih? Penyakit kita itu kan dari gitu aja ya. Racun sihir kan gitu ya. Entah sihir dalam arti beneran disantet atau sihir dalam arti kedengkian orang yang ke kita, kan itu namanya penyakit ain ya. Penyakit ain, orang nggak suka sama kita, lama-lama kita ada kena apa gitu ya. Itu ada kan. Nah, nggak mempan itu sama kita kalau kita udah makan kurma ajwa pagi hari. Seharian itu kita aman. Dan nggak perlu diteliti, itu udah nggak perlu ngomongin penelitian. Kenapa? Karena ucapan Rasul itu udah powerful. Dan memang udah diijabah pasti, dan umat muslim yang beriman, benar-benar beriman ya pasti harusnya percaya sami'na wa ta'na. Karena, dan setelah saya cek di banyak, kenapa kurma ajwa berkhasiat menyingkirkan atau menangkal racun dan sihir, itu Ustadz bilang bukan sekedar karena kandungannya atau nutrisi di dalamnya, tetapi karena doa Rasul. Yang lebih powerful ya doa Rasulnya itu, yang membuat kurma ajwa itu pasti berkhasiat untuk 2 hal itu, racun dan sihir. Itu ya karena doa Rasul, karena doa Rasul nggak tertolak gitu udah. Bahkan Rasul tidak menyampaikan bahwa itu untuk orang Islam ataupun bukan Islam. Kalaupun ada orang yang bukan Islam mencoba memakannya, saya bilang tetap akan kena efeknya atau tetap akan dapat khasiatnya, karena itu doa Rasul nggak dikhususkan, kalau saya nggak salah baca ya, tidak dikhususkan untuk orang muslim saja gitu. Jadi harusnya kurma ini kan menjadi konsumsi kita setiap pagi loh, untuk sarapan loh. Berarti harusnya kurma khususnya ajwa itu bukan konsumsi kita di bulan Ramadan saja. Orang Indonesia itu cuma ingat pagi hari itu sunnah apa ya? Ya sholat syuruk sama sholat duha. Ada satu sunnah yang nikmat sekali, yaitu makan kurma ajwa 7 butir aja. Enak kan? Enak kan, makan, dapat sunnah, dapat khasiat dalam satu hari itu, terhindar dari penyakit atau racun dan sihir. Racun itu bisa banyak hal kalau sekarang dimaknai kalau dari dunia kedokterannya, karena ternyata racun itu bukan semata-mata yang kita minum saja, tetapi dari udara yang penuh polusi, radikal bebas. Saya kok memaknai itu sebagai itu juga bersifat racun kan, radikal bebas itu kan bersifat racun ya, mematikan sel. Jadi aku pikir berarti bisa juga dong, jadi kita akan terhindar dari radikal bebas juga, yang mana ternyata dilegitimasi oleh ceramahnya Ustadz Zaidul Akbar, yang mana ternyata nutrisi di dalam kurma itu Masya Allah luar biasa. Sehingga Ustadz Zaidul Akbar bilang bener aja ya, kalau Rasul pernah bilang bahwa tidak akan kelaparan sebuah rumah yang di dalamnya keluarga itu makan, ada kurmanya, ada kurma di rumah itu tuh, orang yang ada di dalam rumah yang ada kurmanya itu gak bakal kelaparan. Dalam arti gak bakal kelaparan bisa dalam makna luas, yaitu gak akan kekurangan nutrisi gitu. Saking-sakingnya komplit tuh, makan nasi sayur lauk pauk itu bisa diimbangi dengan hanya makan kurma, kebayang. Dan saya korek-korek lagi, akhirnya saya kan
penasaran, saya cari, nemulah satu postingannya Dewi Huges. Jadi silahkan cari channelnya Dewi Huges. Sekarang beliau kan sangat langsing, yang mana kalau teman-teman tahu ya, khususnya di era saya ya 30-an, saya 30-an tahun atau yang 40-an tahun kan pasti kenal Dewi Huges yang dulunya gemuk luar biasa, sangat gemuk saya bilang. Tapi Masya Allah sekarang langsing luar biasa. Beliau menerapkan yang namanya diet kenyang, dan salah satu pengganti kalori yang beliau sarankan itu kurma. Beliau bilang makan kurma sebanyak-banyaknya nggak bikin gendut loh. Padahal makan nasi banyakkan dikit dia nambah naik berat badan. Makan kurma sebanyak-banyaknya enggak. Bahkan beliau juga menyarankan untuk kayak dibikin infus water gitu, direndam air panas, habis itu diminum airnya. Itu juga menyehatkan katanya. Masya Allah, berarti akhirnya saya mencanangkan dengan istri saya sendiri mencanangkan untuk diri saya sendiri makan kurma aja setiap pagi 7 butir. Yang pertama pastinya untuk sunnah Rasul, yang kedua mendapatkan apa yang Rasul doakan, yaitu jadi mencegat doa Rasul kan, terhindar dari penyakit dan racun dalam satu hari itu. Yang ketiga bonusnya udah sehat. Bahkan kemungkinan besar jadi langsing seperti Dewi Huges kan. Saya udah mulai naik berat badan itu 70 lebih, karena sebelumnya dulu saya 60-an. Istri saya juga setelah melahirkan pas hamil naik 12 kilo, anaknya lahir cuma 3 kilo, itu kan korupsinya banyak. Dan ternyata nuruninnya lagi nggak gampang. Nah, kita mau menerapkan diet kenyangnya Dewi Huges dengan kurma, khususnya kurma ajwa di pagi hari. Dengan catatan makan kurma ajwa kalau pengennya bonus langsing, berarti makan kurma ajwa aja ya pagi hari, nggak makan nasi lagi. Kalau cuma makan kurma ajwa tapi tetap makan nasi ya berarti dapat sehat dari terhindar racun dan sihirnya aja tadi. Tapi kalau pengennya langsing ya jangan makan nasi dulu, nanti aja setelah siang atau sore gitu ya. Gitu aja, malah jadi banyak tips nih, tips bisnis plus tips kesehatan ya. Nah itu sharing saya. Oh iya, kalau untuk teman-teman yang pengen ikutan mengkampanyekan sunnah Rasul ini, sekaligus dapat bonus finansial juga, nggak cuma sehat ya, dapat bonus finansial, yaitu dengan cara menjadi reseller, agen atau distributor kurma White Crown. Silahkan, gimana ya, saya kasih link mungkin ya, link di bawah kalau di YouTube ya, atau di atas kalau teman-teman nonton ini di Facebook. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.